kalian harus bisa gimana caranya memanage uang yang 600 atau 700 per bulan itu buat per bulan udah dipotong, udah sama bayar tempat tinggal, bayar air, bayar makan, bayar uang paket data atau wifi, pokoknya bayar segala-galanya deh. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sap, jumpa lagi dengan aku Sate di SBS season 1 ini, episode pertama ini aku bakal sharing ke kalian tentang suka dan duka jadi mahasiswa rantau dengan beasiswa bidik misi. Nah pasti banyak persepsi bahwa wah ini anak bidik misi nih, atau ini anak beasiswa nih, pasti hidupnya enak nih. Aslinya jadi nggak seperti itu, belum tentu, tergantung kondisi kita masing-masing. Jadi di sini aku bakal cerita perspektif aku ya, dari pengalaman aku. Jadi terkait suka duka aku bakal pertama bahas tentang sukanya dulu. Kita bahas yang senang-senang dulu ya, di belakang-belakangnya baru. Nah terkait sukanya, yang pertama tentu dalam hal finansial kita tidak terlalu berharap pada orang tua, karena kita bisa mengandalkan uang atau biaya kehidupan yang diberikan oleh pemerintah dari bidik misi ini, dana bidik misi. Jadi pemasukan kita itu jelas, karena di beasiswa bidik misi ini kita punya nominal. Jadi kalau di bidik misi setiap bulan itu kita dibiayai atau diberikan tunjangan dari pemerintah itu 700.000 setiap bulan. Nah terus kalau ada yang tanya apakah itu cukup, ya tergantung dari kitanya. Kita itu seperti apa mengelolanya kayak gitu, terus kebutuhannya apa. Dan kalau aku pribadi harus meringankan beban orang tua seringan-ringannya dan memanfaatkan tunjangan dari pemerintah ini semaksimal mungkin sesuai dengan nominalnya itu. Nominal yang diberikan pemerintah itu harus dikelola dengan baik, karena penghasilan pemasukannya jelas. Jadi nggak ada pemasukan lain, jadi sumber pemasukan cuma satu, cuma itu. Jadi dengan nominal yang sudah ditetapkan, jadi tahu tuh bisa manajemen keinginan sama kebutuhan apa yang bisa dibeli, apa dulu nih kebutuhan primer gitu. Terus kalau primernya terpenuhi baru kita alihin ke kebutuhan sekunder, misalnya buat nonton atau buat beli pakaian. Oh ya, sekedar informasi ya, kalau kita di tanah rantau tuh menurut aku pribadi tidak merekomendasikan untuk beli banyak-banyak pakaian, karena itu bakal menyusahkan kita kalau mau pindahan kayak, atau mau pokoknya menu-menuin lemari lah. Mungkin yang pengeluaran sekunder yang sangat-sangat berguna adalah buat jalan-jalan, karena kita sebagai orang anak rantau itu mahasiswa rantau, jadi semangat jalan-jalan kita buat cek-cek ini ada apa yang seru-seru di sini, mau jalan tempat-tempat keren di sini, itu tuh tinggi banget. Jadi kalau saat liburan tuh biasanya kita merencanain liburan. Nah jadi salah satu manajemen keuangan aku yang penting adalah gimana meminimalisir pengeluaran supaya di akhir semester itu ada sisa buat jalan-jalan. Penting loh jalan-jalan ini. Oke, itu tadi suka-sukanya. Dan sekarang aku bakal masuk ke dukanya. Apa sih dukanya kalau kalian jadi mahasiswa rantau bidik misi dengan bidik misi? Apa sih dukanya? Duka pertama adalah kita bakal belajar dengan orientasi nilai. Kenapa? Karena di bidik misi itu kita punya batasan nilai. Jadi kita nggak boleh punya IP di bawah 3 selama 2 semester berturut-turut. Kalau udah 2, maka tunjangan bidik misi kita akan dicabut atau tidak diberikan lagi. Nah itu tuh bagi anak rantau, ketakutan akan pencabutan tunjangan itu mungkin akan berlipat-lipat dibanding mereka yang kuliah di daerahnya sendiri. Kenapa? Karena ya bayangin lah, kita udah sangat mengharapkan, mungkin pas datang ke sini banyak juga teman-teman yang sama kayak aku mengandalkan uang bidik misi itu untuk menunjang hidup, bayar SPP dan lain sebagainya, dan tiba-tiba dicabut kan pasti kayak menyeramkan lah. Jadi kita tuh bakal berorientasi belajar untuk nilai. Itu sebenarnya merusak niat sih, karena belajar atau menuntut ilmu itu sebenarnya nggak boleh karena nilai.
jika orang belajar menuntut ilmu dengan orientasi nilai, maka dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan nilai yang lebih, nilai yang bagus, dan kemurnian atau kesucian dari ilmunya itu menurutku bakal ternoda lah kayak gitu. Jadi mungkin di sini sih kekurangannya atau dukanya, karena kita bakal ini juga mengganggu mental sebenarnya, karena ada satu fase di mana mata pelajaran atau mata kuliah itu kayak terasa berat banget, dan pikiran-pikiran negatif, aduh aku takut nih ntar gak lulus gini-gini, pokoknya pikiran-pikiran negatif itu hinggap di kepala, kayak bisa bikin kita jadi insomnia cuma karena mikirin nilai. Separah itu ya. Bener ini, tapi tergantung sih dari kita, makanya itu kita harus pintar-pintar memanajemen cara kita belajar, meluruskan niat lagi, memasrahkan, mentawakalkan diri, supaya orientasi belajar kita itu enggak karena nilai kayak gitu. Nah, duka yang kedua adalah jadwalnya nggak on time. Bukan nggak on time sih, nggak punya jadwal yang tepat gitu, tanggal segini itu nggak ada. Jadi kadang kita tertunggu-tunggu lah sebagai mahasiswa rantau. Lagi-lagi kadang itu udah nunggu-nunggu, aduh ini kayaknya harusnya bulan segini nih udah keluar nih, kok mana ya kok tanggalnya belum. Jadi itu kadang jadi ributan tersendiri lah, jadi rame sendiri tuh di grup WA, di grup WhatsApp tuh. Oh iya, bagi kalian yang mungkin nonton ini dan kalian bagian dari Permadiksi, komen ya gimana pengalaman kalian jadi penerima bidik misi kayak gitu. Dan karena tanggalnya yang gak pasti itu, kadang kita itu suka harus pengiritannya dipol-polin nih, karena mengingat kita udah misalnya pasang target, wah ke tanggal segini bulan ini pasti bakal cair nih, ternyata belum. Nah, jadwalnya ini yang gak pasti bikin pengiritanku jadi semaksimal mungkin kan, itu ya problematika sendiri nih, belum punya uang nih kalau nggak cair. Nah itu jadi tanggalnya jadi nggak seekspektasi kalian gitu ditunjang terus kayak wah hidup leha-leha gitu, nggak seperti itu. Jadi kita punya beban tersendiri. Nah duka yang ketiga adalah berpotensi boros. Nah boros ini kalau kalian jadi anak bidik misi di tanah rantau itu sangat bumerang banget, menjadi bumerang kalian. Kenapa lagi kalau di kampus aku kita nerima bidik misi itu per semester 1 kali keluar buat 1 semester, sama per tahun. Jadi kita setiap 2 semester cairan untuk 2 semester, terus 2 semester berikutnya baru terima lagi. Nah bayangin kalian nerima duit bayangin kalian dapat dana dalam jumlah yang besar, itu tuh penahan emosi, penahan hasrat buat menghambur-hamburkan duit bener-bener harus ditata, harus dikendalikan. Karena ketika kita lihat wah ada banyak nih keinginan itu juga banyak, pengen ini pengen itu, padahal sebenarnya kita harus bisa mengendalikan diri kita sendiri buat wah ini bukan ranahnya nih, ini nggak bisa nih buat ini tuh nggak bisa. Nah di situ kita berperang melawan diri kita sendiri. Beda kalau misalnya kalian mahasiswa bidik misi tapi tinggal atau belajar di daerah yang sama di tempat orang tua kalian. Mungkin kalian bisa disubsidi beras oleh orang tua, bisa disubsidi tempat tinggal, mungkin tinggal sama keluarga atau tinggal sama orang tua, malahan pengeluaran itu malah berkurang. Tapi kalau kalian jadi status mahasiswa rantau yang bener-bener segala halnya itu sendiri, aku pas sampai sini tuh rada kaget. Aku emang dari dulu sih kayak merantau itu dari zaman sekolah, udah nggak dari zaman SMA udah nggak sama orang tua, tapi masalah makan, tempat tinggal itu tuh masih disubsidi gitu sama orang tua, sama asrama gratis kayak gitu-gitu. Jadi kayak belum sampai kepikir semuanya. Pas sampai di Malang tiba-tiba plek semuanya dipikirin. Air, aku tuh dulu SMA jahat banget nih, pemborosan, astagfirullah. Jadi aku tuh suka buang-buang aqua, kayak tinggal dikit setengah gitu aku buang udahan, kayak itu kayak hal-hal sepele. Pas sampai di sini dengan status yang semuanya apapun itu dibeli, nah itu tuh jadi tantangan tersendiri buat kita mengelola keuangan. Karena bayangin aja, kamu mau minum nih nggak ada air, semuanya tuh bayar, pokoknya nggak ada yang nggak dibayar. Jadi sampai di sini aku ngalamin kehidupan yang wah semuanya harus bayar, gimana kayak gitu. Jadi mungkin uang yang segitu
senominal itu kalau kita pakai di rumah, kalian tinggal sama orang tua atau tinggal gratis lah, pokoknya makan ditunjang sama tempat tinggal kita, kayak gitu-gitulah. Itu jadi uang beasiswa cuma buat jajan, cuma buat beli buku, DLL. Tapi ketika kalian berstatus sebagai mahasiswa rantau, uang beasiswa kalian atau uang bidik misi itu bener-bener kehidupan kalian ditopang sama uang itu. Kalau kalian nggak minta atau tidak diberikan lagi dari orang tua, kayak gitu. Jadi bener-bener kalian harus bisa gimana caranya memanage uang yang 600 atau 700 per bulan itu buat per bulan udah dipotong, udah sama bayar tempat tinggal, bayar air, bayar makan, bayar uang paket data atau wifi, pokoknya bayar segala-galanya deh. Walaupun kita anak bidik misi, kita tuh gak langsung kayak hidup wah senyaman-nyamannya, hidup leha-leha gitu, gak mikir juga loh. Jangan kira, aku tuh suka kesel ya, kayak banyak sindiran-sindiran tuh tentang anak bidik misi itu, padahal kalian gak tahu aja gimana kita ngiritnya tubuh cairan. Oke, segitu dulu sharing-sharing dari aku hari ini. Jangan lupa buat subscribe ya, karena subscribe kalian sangat berarti buat nge-support aku semangat buat video-video yang selanjutnya. Dan bagi kalian yang pengen nanya tentang perkuliahan di Malang, tentang bidik misi, tentang jurusan fisika, pokoknya apa aja, pokoknya tentang kehidupan rantau, silahkan komen ya. Jangan lupa buat like-nya dan share video aku kalau kalian merasa video aku ini bermanfaat. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.